Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan membawakan dan mempresentasikan yaitu salah satu website hasil karya kita untuk mata kuliah RPL yang mana judul website itu sendiri adalah si BKM atau kurang lebih ya dapat dijabarkan sebagai sistem informasi bantuan keuangan mahasiswa kayak gitu. Nah, di sini bahasa Inggrisnya adalah SLMS, ya Student Loan Management System dalam bahasa Inggris. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan dari flow atau alur dari aplikasi itu sendiri, alur dari website itu sendiri bagaimana. Langsung aja buat alur login saya serahkan kepada Satrio. Oke, baik. Terima kasih Fatih. Nah, jadi di sini tuh ada web login ya. Nah, di sini tuh kita masuk ke tahap data store pertama gitu. Yang dimana di sini tuh kita bakal store unique ID, username, email, dan password. Nah, kalau di sini tuh ada login, name, password. Nah, kalau misalnya kita masukin, itu kan belum ada datanya tuh. Nah, karena emang belum diautorin kan belum ada datanya di awal tuh. Nah, jadi sebelum masuk ke data store-nya itu, kita masuk dulu ke register gitu, user register yang akan dilakukan sama Omar. Boleh buat Omar waktu dan tempat untuk menjelaskan sistem registrasi ini, persilahkan. Oke, Halo siap. Omar, apakah? Oke, Siap, boleh siap. langsung langsung dijelaskan Omar. Bagian registration kan? Uh, so first of all, this file is a PHP basic registration. So this file is PHP registration form for a student in a student loan management system, SLMS. So students can register by entering their name, student ID, full name, and password. So the data is securely stored in MySQL database. So this code, the main section of this code is session starts the session to track users. So to connect it to MySQL database, name it DB SIBKM. So remember one thing: if the connection fails, so the script automatically stops. So form handle of this section. This code blocks runs after the form is submitted. Check if name already exists. So queries the database to see if the name already exists. If yes, show us an error message and prevent duplication registration. So to direct to login page, if registration is successful, the user is redirected to the login page. So on the last one is security consideration. So uses password hash for user password storage, prevent duplication, name registration. So missing use of prepared statement, which are better prevent SQL injection attacks. Ya itu. Oke, terima kasih buat penjelasannya Omar tentang registrasi. Mungkin kan tadi udah di redirect kembali ke login page. Dah, boleh dijelaskan sama Satrio bagaimana logika dari login page itu sendiri? Makasih. Kan tadi udah di ini ya register ya, berarti datanya itu kan berarti masuk ke flow ke adminnya gitu, ke MySQL-nya. Nah, ini ya MySQL-nya. Nah, jadi kan udah masuk tuh datanya. Nah, ntar bisa diverifikasi gitu datanya dari sini ke login yang di tadi. Nah, kalau misalnya udah sesuai, nah berarti user itu bisa langsung masuk gitu ke login home-nya gitu. Dan kalau misalnya enggak, ya ditolak gitu. Gimana? Sudah login. Ah, Prof,
Ya baik, selanjutnya di sini ada laman profil mahasiswa. Jadi ketika kita berhasil login, itu akan diarahkan ke halaman profil mahasiswa, di mana laman ini berfungsi untuk menampilkan data pribadi, akademik, dan orang tua mahasiswa yang tersimpan di database. Untuk tampilan data profil ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada data diri, yaitu di bagian ini terdapat foto mahasiswa, NIM, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan kontak seperti nomor HP maupun email. Selanjutnya ada data akademik. Di sini ada meliputi program studi, fakultas, jurusan studi aktif, dan PK terakhir. Ada juga dosen pembimbing. Di data ketiga yaitu ada data orang tua, menampilkan nama orang tua seperti nama ayah, nama ibu, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Semua data ini awalnya ditampilkan, jadi ketika teman-teman edit, untuk data yang sudah ada saat dimasukkan saat registrasi, yaitu NIM, itu nanti akan langsung muncul ya, dengan nama lengkap dan NIM-nya. Ketika kita masuk ke profil ini, baru kita masukkan lagi, input lagi data-data yang dibutuhkannya. Setelah diklik simpan, maka data-data yang telah diinputkan akan tersimpan. Kemudian juga untuk foto juga seperti itu. Dan misalnya kita ingin mengedit field yang telah kita isikan, kita bisa klik dengan mengubah biodata. Nanti di sana ketika kita akan membuat perubahan, di sana akan langsung eh, terdapat perubahan ke database-nya juga. Begitu pula dengan fotonya, ketika kita sudah mengupload foto dan kita ingin mengupload ulang foto lain, maka foto yang lama itu akan dihapus dari database-nya dan akan otomatis menyimpan data yang baru diupload. Seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai penjelasan laman berkas, di mana di laman berkas ini ada beberapa file yang wajib diunggah, yaitu ada ya di bagian berkas, di mana di situ nanti ada beberapa dokumen yang wajib diunggah, meliputi KTM, Kartu Tanda Mahasiswa, SKTM, RS, KT, dan juga slip gaji orang tua beserta foto rumah. Nah, jadi di sini memiliki kotak-kotak upload masing-masing berkasnya, di mana ketika kita telah mengupload filenya, di sana juga akan tertera tombol hapus, fitur hapus, ketika kita ingin mengubah file yang akan kita upload. Selanjutnya juga itu berlaku untuk semuanya ya, ketika kita ingin menghapus berkas. Kemudian di sini sama seperti hal sebelumnya, ketika misalnya kita telah menyimpan, maka akan tersimpan di database, dan ketika kita akan mengupload ulang, maka yang lama akan dihapus. Kemudian di sini juga ketika kita berhasil mengupload filenya, maka ada fitur centang hijau, yang dimana menandakan kita telah berhasil mengupload file tersebut sampai centangnya semua terpenuhi, lalu kita klik submit berkas. Maka ketika kita sudah mengklik submit berkas, maka file-file yang tadi kita telah upload akan tersimpan di database. Dan ketika kita akan mengubahnya, maka file yang lama yang telah kita upload akan terhapus dan akan tergantikan secara otomatis dengan file yang baru kita upload di database-nya. Mungkin itu untuk bagian berkas, nanti langsung diarahkan ke bagian pengajuan. Selanjutnya kayak saya serahkan kepada Ya Putri. Baik, selanjutnya ada fitur pengajuan. Jadi ketika para mahasiswa ingin melakukan pengajuan, ke page pengajuan dulu, Fatih. Di sini ada beberapa tampilan, di mana tanda-tanda checklist ini tuh dia akan secara otomatis eh, checklist ketika berkas-berkas yang dibutuhkan itu telah diupload di bagian page berkas. Selanjutnya, di sini ada jenis pengajuan. Kita bisa memilih jenis pengajuan. Yang pertama tuh ada terkait untuk UKT, untuk pembelian buku, dan untuk bekal jajan. Nah, selanjutnya kita masukkan nominalnya. Misalkan kita mau mengajukan berapa kepada pihak kampus.
Dan nomor rekening ini tuh nantinya bakalan diambil di bagian profile. Soalnya ketika semuanya sudah terisi, kita bisa submit pengajuan ini, yang kemudian nantinya pengajuan yang udah kita lakuin ini akan masuk ke riwayat pengajuan. Kita bisa melihatnya di bagian riwayat. Nah, di sini pengajuan-pengajuan yang udah kita ujuin tuh bakalan masuk ke riwayat pengajuan ini dengan statusnya diproses seperti itu. Selanjutnya saya serahkan ke bagian selanjutnya. Oke, jadi setelah tes-tes terdengar, setelah kita melakukan tadi dari profil masuk hingga ke semua data tadi kan udah di kita tahu yang yang lalu dan prosesnya adalah diproses dan belum ditransfer. Ini semua nanti akan ditampilkan di dalam eh, dan buat page adminnya kita harus logout dulu. Kita lalu masuk dengan credential admin. Nah, credential admin itu didapetin dari mana? Dia itu nggak didapetin dari register seperti biasa, tapi emang langsung dimasukin ke sini. Ada admin apa? Admin ini. Min 2. Tadi passwordnya udah valid, maka kita langsung didirect ke halaman admin, yang mana pertama kali akan menampilkan statistik pengajuan dana secara keseluruhan. Nah, untuk halaman statistik page akan dibawakan oleh Hanif. Untuk waktunya dipersilahkan. Ya, cek, cek. Ada suara. Ya, baik. Jadi dari page admin statistik ini, halaman ini teh berfungsi sebagai dashboard utama ya buat admin page-nya untuk memantau proses pengajuan dan penyaluran dana bantuan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, di bagian atas halaman terdapat 4 buah kan tadi ada apa aja? Coba di scroll ke atas. Ada total pengajuan, disetujui, sudah didistribusi, belum didistribusikan, dan total pengajuan dana dan sudah didistribusikan dan dana masih diproses. Nah, page statistik ini memudahkan admin untuk apa ya? Kayak misalkan jadi tahulah jumlah total yang keseluruhan yang setelah misalkan ditransfer berapa, yang masih dalam proses berapa, yang sudah disetujui berapa. Nah, di bawahnya juga kita menyertakan grafik statistiknya ya. Jadi bisa kelihatan dari misalkan total pengajuan menyampai angka 8, disetujuinya menyampai angka 2 dan sudah didistribusikannya menyampai angka 2, yang belum didistribusikannya 0. Mungkin sekian. Oke, untuk selanjutnya akan saya jelaskan lagi page-nya, yaitu kita masuk ke dalam page verification atau verifikasi admin. Nah, di sini nih, admin bisa ngelihat semua data yang ada di sini tadi, di pengajuan dana. Nah, di pengajuan dana ini kan udah ada semuanya nih. Kita panggil semua data dari database ini, dan kita tampilkan di admin. Di sini admin punya kuasa buat tuh. Nah, di sini kita pakai metode cara klik admin bisa validasi ini benar atau tidak mahasiswa kayak gitu. Di sini name-nya segini. Dan tadi juga semuanya nih data yang kita upload ada di sini. Jadi kita bisa lihat. Tapi ini salah linknya.
Nah, karena tadi nggak dimasukin semuanya. Di sini kita bisa ngeliat tadi yang di dalam profil mahasiswa ini namanya. Oh, ya. Jadi kan nominal berita yang mana secara nominal benar dengan yang di database, lalu admin bisa menyetujui, menolak atau menunggu. Nah, status berhasil diperbarui. Kita akan melihat tes mahasiswa statusnya ditolak di database apakah benar. Nah, kita lihat di sini untuk ID-nya, ID ketiga tes mahasiswa bakal jajan 2 juta proses dan ditolak. Oh, ini belum di refresh bentar. Nah, bisa terlihat di sini udah ditolak. Jadi adminnya bakalan refresh data ini masuk ke database, lalu bakal ditampilkan lagi di halaman mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa ngeliat tuh di historinya pengajuannya tuh ditolak atau bagaimana. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi semua bisa dirubah, menunggu, disetujui atau ditolak. Lalu kita masuk ke halaman distribusi dana. Nah, dari distribusi dana ini sendiri, kita bakal ngeliat tadi semuanya yang sudah disetujui bakal langsung masuk ke sini. Contoh deh, tadi kan kita tolak ya. Nah, kita bikin disetujui. Kita bikin ditolak dulu, baru disetujui yang ini. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi yang AAS, yang sebelumnya. Nah, di distribusi dana, kan di verification ada tuh. Ini udah disetujui nih, mahasiswa disetujui, di update statusnya menjadi disetujui. Nah, dia bakal masuk ke sini ke distribusi dana. Disetujui, tapi statusnya sekarang adalah belum ditransfer. Karena kenapa? Karena di sini aksinya belum. Nah, kalau misalnya kita mau transfer, nah kita harus masukin password admin dulu. Kalau misalnya nggak dimasukin, kita verif, nggak bakal bisa. Harus diisi dulu. Ataupun misalnya salah, coba saya ngasal gitu. Kita verif, nah password admin adalah salah. Kita harus masukin pakai password admin yang tadi, admin 123 verifikasi. Nah, status berhasil diperbarui. Ini ke sini nih. Bentar, ATM. Dan di ini belum ditransfer. Kita refresh dulu di database-nya. Nah, tolak. Tadi kan udah dirubah jadi disetujui dan sudah diupdate menjadi sudah ditransfer. Seperti itu. Ya, sejauh itu buat distribusi kurang lebihnya sama buat semuanya. Kalau misalnya kita mau rubah juga sebelum kita ngupdate ke data admin 123. Ada. Nah, si transaksi itu all history yang akan dibawakan oleh Hanif. Ya baik, selanjutnya ada page all history ya. Boleh dibuka page-nya. Sudah terlihat atau belum? Nah, udah. Jadi di Oke. page all history ini di sini tuh menampilkan seluruh pengajuan yang telah berhasil dicairkan ke mahasiswa. Di page ini juga menampilkan data yang lebih spesifik dan lebih mendetail dibandingkan tadi ya di yang halaman statistik. Setiap baris di tabel ini menunjukkan satu transaksi pengajuan dana yang sudah melewati seluruh proses, mulai dari pengajuan, verifikasi hingga pencairan. Nah, data yang ditampilkan ini mulai dari nomor urut, jenis bantuan, nominasi, nama mahasiswa, angkatannya angkatan berapa, dan nomor rekeningnya. Nah, seluruh data itu berasal dari proses di tadi ya di page mahasiswa, mulai dari mahasiswa mengisi form pengajuan dan memilih jenis bantuan serta nominalnya berapa. Juga mahasiswa juga mengisi nomor rekening saat pengajuan, admin melakukan verifikasi di halaman tadi, halaman verifikasi. Lalu pada saat status berubah menjadi transfer, data tersebut dimasukkan otomatis ke page history ini. Jadi page ini adalah output akhir dari seluruh proses yang dilakukan di website kita, yang di mana admin bisa menggunakan halaman al history ini untuk melakukan pencatatan internal, mengecek kembali apakah dana sudah masuk ke semua rekening, melihat pola distribusi atau juga mencetak data rekap jika dibutuhkan. Jadi
page historian juga apa ya, sangat berguna untuk menghindari kesalahan distribusi. Misalnya pengajuan yang dicairkan 2 kali atau salah nominal. Karena page ini mengambil data dari status pengajuan yang sudah selesai. Maka setiap perubahan dari mahasiswa, page mahasiswa maupun admin sebelumnya akan langsung berpengaruh ke sini. Dengan halaman ini, page Alistair tidak hanya menjadi dokumentasi, tapi juga alat kontrol verifikasi internal bagi admin. Baik, sekian. Adalah Nah, setelah semua kan tadi ada Hanif bilang bahwasanya ini tuh adalah output terakhir dari semua proses dari awal dari mahasiswa mulai login, terus mahasiswa mengajukan hingga akhirnya admin yang memvalidasi semua pengajuan dan mencairkannya. Ini ini admin bisa klik sudah benar. Ada dua yang sudah didistribusikan dan yang didistribusikan benar. Belum ditransfer satu dengan nomor satu dengan nama AAS. Nah, kayak gitu. Admin bisa melihat kembali ke statistik dan jika semuanya udah fix itu bisa juga diekspor ke Excel. Nah, ekspor ke Excel ini bakal ngirim kita. Nah, bisa dilihat di sini ada satu file Excel gitu. File.xls yang mana kita bisa ngeliat keseluruhan dari mulai nama, terus yang mengajukannya siapa, terus disetujui apa enggak dan udah distribusikan apa belum dan juga berapa jumlah totalnya nominalnya. Lalu setelah semuanya sudah selesai, admin bisa logout. Nah, logout bakal direct kembali ke login dan di sistem logout tadi di kodenya itu sudah dibuat buat terminate option dari user admin tersebut. Jadi semua sesi admin untuk keamanan udah langsung di terminate di saat itu ketika dia klik logout. Nah, kurang lebih seperti itu dari awal hingga akhir prosesi website kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita akan berlanjut kepada SKPL. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Fatih Maulana akan membawakan tentang SKPL atau em, dasar spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dari website yang kita buat. Nah, ini tuh buat apa? Untuk mendefinisikan kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan dari sistem informasi yang akan dikembangkan, yaitu si BKM tadi, atau bahasa Inggrisnya SLMS. Nah, dokumen ini disusun untuk dalam proses udah di awal juga udah kabarin bahwasanya kita bakal menggunakan PHP native di sini. Lalu manajemen sistemnya pakai PHP dengan masuk ke dalam DFD-nya, diagram data flow diagramnya. Oke, boleh masuk ke data flow-nya, Putri. Nah, oke, kalau misalnya kita lihat dari data flow diagram ya, pertama kita ada pertama itu topologi diagram konteks. Nah, di sini kita punya dua entitas data utama yang berperan sebagai aktor utama di dalam sistem ini, yaitu mahasiswa dan admin. Mahasiswa apa? Mahasiswa itu perannya adalah yang mengajar dan sebagainya. Pokoknya mahasiswa itu yang mengajukan dan admin yang memverifikasi pengajuan mahasiswa kayak gitu. Nah, jadi semuanya masuk ke dalam satu input, yaitu input yang berada di tengah adalah Student Loan Management System, yaitu sistem kita itu sendiri. Nah, lanjut ke DF di level 2-nya. Di sini entitas datanya masih sama, yaitu adalah admin dan mahasiswa. Nah, tapi di sini kita bagi menjadi beberapa proses. Mulai dari proses satu, yaitu login dan register. Yang kedua adalah manajemen pengajuan.
Terus yang ketiga adalah verifikasi dan validasi. Keempat adalah distribusi bantuan dan pemberitahuan. Kelima adalah laporan dan monitoring. Nah, di sini kita memiliki beberapa data store. Di antaranya, data store pertama adalah login credentials. Di sini, kita akan menyimpan semua data login, mulai dari unique ID milik ID user, terus username, email, dan password. Lalu yang kedua ada data mahasiswa, yang merupakan informasi pribadi, identitas, jurusan, semester, dan kontaknya. Pokoknya yang nanti dijabarin di kamus data. Lalu yang ketiga ada dokumen pengajuan yang berisi berkas-berkas persyaratan. Yang keempat adalah riwayat pengajuan berisi semua permohonan dan status prosesnya. Dan yang terakhir adalah distribusi dana. Jadi semua pengajuan yang sudah divalidasi nanti bakal disimpan di data store keempat ini, yaitu rekap bantuan yang disalurkan dan histori pencairan. Nah, kalau kita bahas dari topologi sendiri bisa dilihat bahwasanya ada dua aktor utama di tengah situ. Nah, mereka masuk ke proses satu. Di situ adalah proses login dan credential. Kita lihat data yang masuk adalah data login, yang keluar dari info login. Nah, kita lihat juga data yang masuk ke data store pertama adalah data login ke berkomunikasi ke berita. Nah, kita bakal pecah setiap proses yang ada di situ menjadi proses kecil-kecil. Nah, level pertama di sini adalah login, proses login dan registrasi. Kalau kita lihat dengan seksama, boleh dikebawain sedikit. Nah, di topologinya, oke, cukup. Di sini lagi-lagi ada dua entitas, yaitu mahasiswa. Karena adalah titik awal mereka yang mau misalnya masuk masuk lagi. Ini seperti yang kita lihat tadi di awal, saling bertukar data dengan data store. Khusus untuk entitas mahasiswa, dia punya data registrasi, dia punya proses lain, yaitu proses 1.2, data registrasi dan info registrasi. Yang ujungnya juga data registrasi ini disimpan di login credential data juga. Yang ini bakal menjadi akunnya gitu ke depannya. Ketika dia ingin masuk, dia harus validasi akunnya sesuai dengan yang pernah dia masukin sebelumnya. Oke, lanjut ke DFT level 3 proses 2. Nah, di sini kita punya em, beberapa proses. Nah, kalau di sini entitas data cuma satu, yaitu mahasiswa only. Kenapa? Karena di sini kita berfokus pada profil mahasiswa, upload dokumen, dan pengajuan. Bisa dilihat juga di 2.1, 2.1, di situ prosesnya berkomunikasi dengan data store yang kedua. Data store yang ketiga, yaitu data pribadi mahasiswa. Nah, berkomunikasi di situ bertukar info dan data pribadi. Nah, terus habis itu di proses 2.2, di situ berkomunikasi dengan data store dokumen berkas pengajuan. Jadi semua dokumen persyaratan yang wajib istilahnya buat dia mengajukan bantuan keuangan tersebut bakal masuk ke dalam data store itu, dan outputnya adalah informasi data apa aja yang udah masuk. Lalu di proses 2.3, 2.3 ada data pengajuan. Setelah semuanya terpenuhi, dua proses data terpenuhi, nah mahasiswa bisa masuk ke proses 2.3, yaitu mengajukan, yang mana datanya akan berkomunikasi dengan data store, riwayat, dan status pengajuan. Lanjut lagi ke DFD level 3 proses ketiga adalah proses verifikasi dan validasi. Kalau di sini, ya kalau sebelumnya kan entitas datanya cuma satu, mahasiswa aktornya. Nah, di sini satu juga, cuman aktornya adalah admin. Ini bisa kita lihat. Oh ya, di sini ada distribusi bantuan dan pemberitahuan. Lanjut ke admin. Nah, di sini admin ya setelah tadi melihat semua verifikasi yang ada yang ada setelah nah, proses keempatnya ini bisa melihat admin masuk ke proses penyaluran dana. Nah, di sini nih yang tadi kita sudah bahas sebelumnya di page distribusi. Nah, di sini prosesnya terjadi. Penyaluran dana sendiri dia bakal ngambil dari dasar itu, dan juga nah,
kan untuk menulis sejarah atau misalnya bahasanya apa ya? Riwayat pencairan dan riwayat dan yang sudah didistribusikan gitu ke dalamnya. Nah, mahasiswa sendiri di sini mereka dapat melalui proses 4.2 yang mana mereka dapat mengambil history dan distribusi dana. Jadi ini bakal masuk nanti ke page history mahasiswa kalau yang kita lihat tadi di ada proses terakhir adalah history. Nah, di sini history sendiri berkomunikasi dengan banyak data store. Kurang lebih ada 4 data store. Kecuali satu data store yaitu data store login credential di awal. Karena kenapa? Karena proses history sendiri boleh di scroll ke bawah. Itu wordnya. Proses history sendiri adalah proses menampilkan semua data yang terjadi, baik itu pengajuan, berkas, hingga status distribusi, baik kepada admin maupun kepada mahasiswa. Bedanya apa? Bedanya untuk admin, dia dapat melihat semuanya. Tapi untuk mahasiswa, khusus yang ditandai oleh ID-nya saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya buat di FD, eh, seperti itu sejauh ini. Dan akan dilanjutkan ke deskripsi proses. Terima kasih. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi prosesnya. Nah, yang pertama itu kita ada proses pertama yaitu login dan register. Nah, di sini tuh apa sih yang involve? Nah, di sini tuh kita bakal jika diedit maka sistem akan berbagai data berdasarkan ID data. Nah, entitas datanya di sini ada username, atau name juga dan ada password dan algoritma juga. Ntar sistem bakal mencocokin username dan password dengan database pengguna yang udah diinput di register gitu. Jadi kalau cocok, ntar pengguna bisa masuk ke sistem. Kalau misalnya nggak cocok, maka akan menampilkan error. Nah, entitas data yang terlibat itu ada database user sendiri itu yaitu admin dan mahasiswa di kolom login dan register. Nah, yang kedua ada proses pengajuan data. Nah, di situ tuh ada entitas pengajuan UKT gitu. Bentar, masih di itu belum di scroll bentar. Nah, proses kedua, nah pengajuan data. Nah, di sini tuh ada pengajuan pembayaran UKT gitu. Nah, di sini tuh ntar user bakal nge-input data pribadi gitu kayak apa sih nama, NIM, fakultas, jurusan, dasar dan juga kontak email. Kemudian ngambil datanya dari situ. Nah, setelah itu, kemudian user bakal disuruh untuk mengunggah dokumen persyaratan gitu. Nah, itu datanya bakal ditampilkan sama tabel atau daftar dan setelah itu user bisa mengajukan permohonan dan menunggu verifikasi dari admin. Nah, itu ada tabel user dan tabel aktivitas gitu yang terlibat. Selanjutnya yang proses ketiga ada verifikasi data. Nah, di situ ada yang saya masukkan gitu ya, yang dimana ada form input gitu, dimana tadi udah di apa ya, kan udah disebutkan login sama itunya, nge, apa nge-input dokumen-dokumennya, surat, nama mahasiswa, dan jenis pengajuan. Nah, setelah itu akan nyimpen ke database dan bakal dicocokin gitu, validasi kelayakan dan penetapan status gitu sama admin gitu. Apakah bakal disetujui, ditolak, atau pending gitu. Nah, itu yang info di sini data terlibatnya itu ada tabel pengguna dan tabel aktivitas. Kemudian di sini ada distribusi bantuan gitu. Nah, di sini tuh ada kita kunci pencarian dan juga parameter filter gitu yang dimana seperti pengajuan data dan status penggunaan yang tadi yang kayak menunggu verifikasi. Nah, di situ ntar kita bakal cari kata kunci dari filter dari pengguna, kemudian bentuk query pencarian berdasarkan input, ntar dicari gitu kata yang cocok dan lebih ke apa ya, kayak ngecek gitu apakah uh, bentar dari notifikasinya ntar dari penyaluran data sendiri itu akan dimasukin gitu ke notifikasi mahasiswa. Ntar di revisi lagi sih. Dan identitas saja ada tabel pengguna dan tabel aktivitas. Nah, yang terakhir ada laporan aktivitas gitu, proses kelima. Yang dimana di situ pemerintah bisa apa penggunanya itu bisa untuk mendownload gitu dari apa ya, laporannya gitu, lapor karena kan tadi udah ya dimasukin semuanya. Nah, terus ntar usernya juga bisa mengenerate laporannya gitu. Tadi kan udah jelaskan yang ada data kayak apa biaya gitu terus ntar persetujuannya ntar bisa di download dalam laporan PDF dan Excel dan juga sistem menyediakan file untuk diunduh gitu. Oke, mungkin cukup. Sekian. Oke, baik. Lanjut ke spesifikasi konstruksi data ya. Jadi bagian itu fondasi utama dari sistem ini karena semua proses mulai dari login, upload berkas, pengajuan dana hingga distribusi bergantung pada struktur dan keterhubungan antar tabel. Nah, mulai dari konstruksi pertama ada tabel user ya. Nah, di tabel user ini adalah dasar autentikasi dan otorisasi pengguna dalam tabel. Nah, apa aja sih fieldnya atau isinya? Ada mulai dari ID user,
sebagai primary key-nya, username, password, role, status aktif, dan timestamp-nya, created-nya. Nah, di field row ini tuh digunakan untuk membedakan antara mahasiswa dan admin. Dengan struktur ini kita bisa mengatur hak akses masing-masing role tanpa perlu membuat dua tabel secara terpisah, yaitu tabel mahasiswa dan admin. Nah, saat proses login, sistem akan mencocokkan input username dan password dengan data di tabel ini. Nah, jika cocok role-nya, misalkan admin, maka akan diarahkan ke dashboard admin. Dan jika cocok dengan role mahasiswa, maka akan diarahkan ke page mahasiswa. Lanjut, konstruksi kedua ada tabel mahasiswa ya. Nah, tabel ini mencapai data pribadi dan akademik mahasiswa yang diisi saat mereka melakukan proses profil awal, fieldnya. Nah, apa aja sih fieldnya? Mulai dari ID, NIM, jenis, tanggal lahir, WhatsApp, pokoknya identitas lah. Nah, juga ada data akademik, misalkan jurusannya apa, fakultasnya apa, semester berapa, IPK-nya berapa, dan informasi orang tua seperti nama ayah, ibu, pekerjaan pendapatan, dan juga data rekening bank mahasiswa. Nah, di tabel ini, tabel mahasiswa tadi terhubung dengan user melalui relasi one to one, di mana satu user hanya punya satu data profil mahasiswa. Lanjut ke konstruksi tiga, yaitu tabel pengajuan berkas. Nah, di tabel pengajuan berkas ini menyimpan informasi semua file yang diupload mahasiswa sebagai syarat administrasi. Sistem ini mahasiswa wajib mengunggah beberapa berkas seperti antara lain ada KTM, SKTM, KRS, slip gaji, slip pembayaran UKT, dan juga foto rumah. Setiap file di sini disimpan dengan field nama file dan path di direktori penyimpanan. Nah, saat admin membuka halaman verifikasi, file-file ini akan ditampilkan sebagai link dan bisa diakses langsung untuk pengecekan. Lanjut ke konstruksi keempat, yaitu tabel pengajuan dana. Nah, tabel pengajuan dana ini adalah inti dari proses pengajuan bantuan, karena di sinilah mahasiswa memilih jenis bantuan, mengisi nominal, dan juga menginput nomor rekening. Field penting di sini ada ID pengajuan, ID mahasiswa sebagai foreign key-nya, jenis pengajuan, nominal, status, dan tanggal pengajuan. Status awalnya otomatis akan bernilai menunggu dan akan eh, diubah admin, disetujui, ditolak, atau sudah ditransfer sesuai keputusan halaman verifikasi. Nah, tabel ini terkoneksi. eh, Lanjut ke konstruksi 5. Nah, konstruksi 5 ada tabel riwayat pengajuan. Fungsi Fungsinya untuk menyimpan ya. Kayak misalkan tadi riwayat pengajuan kayak misalkan tadi mahasiswa udah mengajukan. Nah, di sini fungsinya untuk menampung atau menyimpan riwayat. Fieldnya ada antara lain ada ID riwayat sebagai primary key-nya, ID pengajuan sebagai foreign key, status final, dan tanggal penyelesaian. Nah, tabel ini berfungsi untuk menyimpan catatan di akhir dari semua proses yang sudah rampung. Data dari sini juga ditampilkan di halaman riwayat mahasiswa dan digunakan juga untuk statistik di dashboard admin. Eh, Ditujukan untuk menjaga transparansi dan memungkinkan pelacakan proses jika dibutuhkan. Sekian. Baik, selanjutnya ke bagian kamus data, di mana kamus data ini merupakan dokumentasi penting yang menjelaskan secara rinci elemen-elemen data yang digunakan dalam sistem agar pengembang dan pengguna memiliki pemahaman yang sama mengenai format, aturan, dan batasan yang ada. Nah, pada sistem ini, yaitu Student Loan Management System ini, kita mencakup 13 elemen utama yang disusun berdasarkan peran dan fungsi dalam sistem. Nah, yang pertama di sini ada data akun, mencakup username dan password. Data ini juga wajib unik ya. Terus juga transkripsi dan mengikuti aturan panjang karakter agar aman digunakan. Yang dimana di sini panjang karakternya untuk username 5-20 karakter, sedangkan untuk password 8-30 karakter. Selanjutnya ada data diri mahasiswa. Di sini berisi informasi mengenai data pribadi seperti nama, NIM, dan tanggal lahir yang harus sesuai dengan identitas resmi dan juga ditulis dalam format yang benar, yaitu formatnya string dan integer. Untuk range-nya juga sudah disertakan, yaitu nama maksimal 50 karakter, NIM 10 digit, dan tanggal lahir dengan format day, month, and year. Oke, selanjutnya juga ada berkas pengajuan, yaitu dokumen pendukung seperti KRS,
KTM dan juga SKTM yang nantinya file-file yang harus diupload itu dalam format yang valid, yaitu di sini dalam PDF, JPG maupun PNG. Nah, untuk ukurannya juga di sini ada 2 MB ya. Selanjutnya ada data pengajuan, di mana di sini untuk mencatat ID dan jenis pengajuan yang unik, serta juga nanti akan ada tanggal pengajuan yang otomatis tercatat dalam sistem. Yang kelima ada status pengajuan, yang dimana di sini menyimpan status seperti disetujui, ditolak, atau pending. Dan di sini tuh hanya admin yang bisa mengubahnya. Kemudian juga bisa menyertakan catatan, yang dimana catatan ini memiliki maksimal 150 karakter. Selanjutnya ada notifikasi status, yaitu pesan otomatis dari sistem untuk memberitahu mahasiswa tentang perkembangan pengajuannya. Selanjutnya ada laporan dan rekap. Di sini digunakan untuk menghasilkan data bantuan. Seperti tadi, formatnya Excel. Selanjutnya ada elemen seperti login, kredensial, dan dokumen pendukung untuk menjaga keamanan akses. Selanjutnya ada verifikasi. Nah, di verifikasi ini hanya diisi oleh admin mencatat apakah datanya valid, perlu perbaikan. Kemudian ada distribusi dana. Di sini mencatat proses pencairan dana ke rekening mahasiswa. Selanjutnya ada riwayat pengajuan, di mana di riwayat pengajuan ini menyimpan semua pengajuan secara otomatis berdasarkan ID mahasiswa. Dan yang terakhir ada statistik bantuan, yaitu menyajikan rekap pengajuan yang berguna untuk mempermudah dalam evaluasi dan monitoring. Sekian. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional ini tuh hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan fitur utama, tapi sangat penting karena menyangkut kualitas dan pengalaman pengguna. Yang pertama tuh ada availability-nya atau ketersediaan sistem. Jadi sistem yang kami buat tuh dapat diakses oleh pengguna selama 24 jam sehari atau enggak 7 hari per seminggu, kecuali kalau misalkan aplikasi yang kita buat tuh ada maintenance. Yang kedua ada usability atau kemudahan pengguna. Jadi aplikasi ini tuh dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan sehingga pengguna baik yang belum terbiasa dengan teknologi atau yang sudah terbiasa dengan teknologi mampu mengoperasikannya dan tidak bingung. Terus yang ketiga ada portability atau dapat diakses di berbagai perangkat. Jadi aplikasi yang kita buat itu tuh dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti laptop, tablet, smartphone, dan kompatibel dengan berbagai browser seperti Chrome, Firefox, dan Microsoft Edge. Jadi tidak terbatas pada satu platform tertentu. Yang keempat ada performance atau kinerja sistemnya. Nah, dari segi kinerja, sistem mampu memberikan respon yang cepat terhadap setiap tindakan pengguna. Kayak tadi, misal ubah profile, jadi ketika pengguna klik ubah, maka sistem akan secara langsung untuk formnya itu dapat diedit seperti itu. Terus yang kelima ada security atau keamanan sistemnya tuh keamanannya juga menjadi fokus utama kita, di mana sistem ini tuh menggunakan fitur login untuk menjaga data pengguna, khususnya data mahasiswa, agar datanya tuh tetap aman dan nggak bisa diakses oleh orang lain. Terus yang keenam ada response time, waktu waktu tanggap sistemnya, sistem itu dapat melakukan update data dalam waktu 5 detik. Terus reliability-nya atau keandalan sistem, dari segi keandalan, sistem beroperasi dengan stabil dan minim gangguan. Sehingga data yang diinput akan diproses dan disimpan dengan baik. Terus resiko kehilangan atau kerusakan data juga bisa dicegah. Terus yang terakhir ada bahasa komunikasinya. Aplikasi yang kita buat tuh menggunakan bahasa Indonesia pada seluruh tampilan dan notifikasinya sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna. Terakhir terus ada batasan perancangan. Dalam merancang aplikasi Student Loan Management System atau SIBKM ini tuh ada beberapa batasan yang kita gunakan. Di antaranya, aplikasi ini tuh hanya dirancang untuk diakses melalui web browser. Jadi nggak bisa diakses melalui versi Android atau enggak iOS. Terus sistem ini tuh hanya mengolah 3 jenis bantuan keuangan, yaitu pinjaman UKT, pembelian buku, dan uang jajan. Aplikasi SLMS itu dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan dibangun dengan menggunakan database MySQL. Aplikasi SIBKM juga hanya mendukung 2 jenis pengguna, yaitu admin dan mahasiswa. Pengajuan itu dapat dilakukan jika mahasiswa sudah daftar akun, login, dan juga mengisi seluruh persyaratan yang ada. Oke, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya.
Ke Omar. Bagian saya. Jadi ini bagian atribusi sistem perangkat lunak. Ini adalah kualitas penting yang harus dimiliki oleh sistem agar bisa berjalan dengan baik dan dipercaya oleh pengguna. Terus yang satu reliability. The system must be able to handle errors and log them for review fixing. So yang kedua ketersediaan. Sistem ini diharapkan selalu aktif 24 jam, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, kecuali saat waktu pemeliharaan maintenance yang sudah dijadwalkan agar tidak mengganggu layanan bagian pengguna. Yang ketiga, keamanan security. Sistem harus melindungi data pengguna dengan SSL secure socket layer untuk mengembangkan koneksi internet. Enkripsi password agar tidak bisa dibaca meskipun database bocor. Validasi akses berdasarkan role agar hanya orang yang berhak yang bisa mengakses fitur tentu. Contoh, admin via user biasa. Yang keempat, maintenance kemudian berawat. Kode program harus mudah dipahami dan dimodifikasi agar jika ada bug atau ingin update bisa dikerjakan cepat. Ini dijabai dengan dokumentasi kode yang lengkap dan struktur sistem yang modular. Topik kedua, kebutuhan lain. External API integration. So this system should be capable of integrating with third-party service like partner banks in the future indeed. So yang kedua, maintenance berkala. Sistem perlu dicek dan dirawat secara rutin, misalnya sebulan sekali. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan, performa, dan kepercayaan pengguna terhadap sistem. So itu bagian atribut sistem perangkat lunak dan kebutuhan lain. Saya kembali ke moderator. Tes 3. Oke, ini mengenai SKPL. Dan jika ingin melihat secara lebih rinci, kurang terlihat di video, dapat di live kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mohon maaf jika ada salahnya. Kami tutup pertemuan kali ini. Terima kasih.